Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Luni. Saya anggota Kopma Uniro di tahun 2014 dan kali ini saya diminta untuk memberikan materi tentang hak dan kewajiban sebagai anggota koperasi. Sebelum saya menceritakan atau memberi paparan tentang hak dan kewajiban sebagai anggota koperasi, saya ada beberapa pertanyaan kepada teman-teman. Yang pertama, alasan teman-teman bergabung menjadi anggota Kopma Uniro. Terus yang kedua, apa yang ingin kalian dapat di Kopma Uniro, dan yang ketiga, apa yang akan kalian berikan untuk Kopma Uniro. Jadi untuk 3 pertanyaan itu bisa kalian jawab melalui Instagram saya. Jadi kalian bisa nge-DM saya di @luninanda tanpa spasi, nanti saya tulis di video ini. Dan saya mau sedikit bercerita gitu kan. Mungkin kalian menyesal atau apa setelah memilih Kopma Uniro sebagai unit kegiatan mahasiswa kalian, karena apalagi ini di musim pandemi, aktivitas di Kopma Uniro nggak ada tuh. Terus yang kedua, usaha yang dimiliki oleh Kopma Uniro kecil, jadul, kalian hanya jaga toko kecil dan itu kadang pun nggak laku gitu kan. Kenapa kalian mau bergabung di situ? Dan menurut saya Kopma Uniro nggak make sense, nggak keren untuk anak muda gitu kan, karena aktivitasnya jadul banget. Terus habis itu tempatnya juga kurang kece gitu kan. Terus kita nggak punya sekretariat, kita hanya sekedar punya toko kecil gitu kan, nggak ada tempat berkumpul. Kenapa kalian mau bergabung di Kopma Uniro? Dan sebelum saya melanjutkan materi, saya ingin bercerita juga sih gitu kan. Saya memberikan testimoni, jadi sekalian kalian jawab, saya juga mau memberikan testimoni saya menjadi anggota Kopma Uniro. Jadi saya menjadi anggota Kopma itu di 2014, saya mahasiswa angkatan 2014, bergabung di semester pertama. Dan waktu itu saya ngerasa nggak dapat feedback apa-apa gitu kan. Dan sampai akhirnya saya menemukan family. Jadi di angkatan 2014 saya mempunyai 4 teman gitu kan, dan kita selalu bersama. Tapi sekarang sudah masing-masing gitu kan, karena kesibukannya masing-masing. Bahkan bisa dibilang saat ini pun nggak pernah komunikasi. Tapi dari situ akhirnya kita saling membagi peran. Oke, apa sih keinginanmu di Kopma Uniro? Apa sih yang pengen kamu dapat di Kopma Uniro? Dan karena saya ingin saya punya pengalaman lebih, akhirnya saya bergabung di Forum Komunikasi Koperasi Mahasiswa Indonesia, waktu itu di wilayah Jawa Timur. Jadi 2017, saya di 2016 itu mulai kenal yang namanya Forum Komunikasi Koperasi Mahasiswa. 2017 bergabung. Di 2017 itu juga saya menjabat sebagai ketua Forum Komunikasi Koperasi Mahasiswa di Jawa Timur. Dan lanjut di 2019 awal saya menjabat sebagai Ketua Forum Komunikasi Koperasi Mahasiswa Indonesia, jadi tingkat nasional. Itu salah satu kebanggaan untuk saya dan Kopma Uniro, karena ya kita tahu Universitas PGRI Ronggolawe yang ada di ujung, banyak yang nggak kenal ada di mana gitu kan, tapi bisa mengambil tugas dan mengambil amanah itu untuk memimpin koperasi mahasiswa yang ada di Indonesia. Itu salah satu capaian yang luar biasa gitu kan. Makanya di sini saya ada 3 pertanyaan itu, mungkin kalian nanti bisa jawab. Dan harapannya saya minta teman-teman pengurus bisa memfasilitasi saya, memberikan saya tempat dan ruang, entah itu offline atau online, ketemu sama teman-teman anggota baru untuk discuss lebih panjang.
Karena sebenarnya kalau hanya sekedar saya memberikan materi ini dan saya nggak dapat feedback apa-apa dari kalian, ya menurut saya buang-buang waktu gitu kan. Karena anak muda sekarang nggak bisa hanya sekedar mendengar gitu kan. Gejolak-gejolak di hatinya itu selalu gue pengen tanya ini gitu kan, dan kayaknya dia bakal kalau udah mendengarkan, bisa jadi dia malah nggak tertarik gitu kan. Kalau saya pribadi sekarang menjabat sebagai ketua forum komunikasi koperasi mahasiswa, saya nggak pengen kopma ada. Kenapa sih harus ada kopma? Kenapa nggak kopma dibubarkan gitu kan? Daripada bikin malu, terus habis itu nggak ada perubahan sama sekali, terus habis itu menjadi stigma buruk di setiap kampus karena aktivitasnya yang gitu-gitu aja, pengurusnya yang nggak profesional dan sebagainya gitu. Daripada banyak stigma buruk dan akan menjadi buruk terus, kenapa nggak dibubarkan aja gitu kan? Itu kalau saya pribadi gitu kan. Nah, makanya dari situ saya pengen ada yang namanya feedback. Jadi benar-benar discuss sama teman-teman. Saya minta mungkin lain waktu setelah pendidikan dasar ini kita bisa discuss lebih panjang dan apa sih sebenarnya koperasi mahasiswa, atau kita lebih generalkan apa sih koperasi itu, biar nanti nggak ada kesalahpahaman dan kita bisa adu argumen. Siapa tahu nanti dari kalian pun juga bisa mengikuti jejak saya untuk berkiprah di koperasi mahasiswa nasional. Oke, untuk materi saya akan off cam karena saya udah siapkan slide juga, jadi saya hanya record suara saya. Nanti pas ada pertanyaan kata teman-teman bisa di kolom komentar ya, dan nanti panitia akan menghubungi saya pertanyaan-pertanyaan itu. Tapi harapan saya sih nggak hanya pertanyaan aja, tapi saya diberi ruang untuk discuss ke adik-adikku semua ini yang nantinya akan membawa Kopma Uniro jauh lebih baik. Oke, kita mulai materi yang pertama. Oke, pada kesempatan ini kita akan bahas tentang hak dan kewajiban. Apa itu hak dan apa itu kewajiban sudah pernah kita pelajari waktu SD. Hak adalah segala sesuatu yang kita terima, dan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Sama halnya di koperasi atau di Kopma, kita juga memiliki hak dan kewajiban. Hak apa aja yang akan kita dapat sebagai anggota Kopma Uniro, dan kewajiban apa yang harus kita berikan untuk Kopma Uniro. Nah, sebelum lanjut ke materi, saya akan bahas tentang definisi koperasi dulu, karena di sini adalah kita bahas tentang hak dan kewajiban sebagai anggota koperasi gitu kan. Jadi teman-teman harus tahu dulu dong apa itu koperasi. Jadi koperasi adalah badan usaha. Jadi definisi koperasi itu ada beberapa definisi menurut banyak orang dan banyak lembaga, mulai dari ICA, ada yang menurut ILO, ada yang menurut para ahli gitu kan. Tapi di sini saya akan bahas tentang definisi koperasi menurut UU nomor 25 tahun 92 gitu kan, yaitu badan usaha yang beranggotakan orang per orang atau badan hukum koperasi yang dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan gitu kan. Jadi yang saya garis bawahi di sini adalah beranggotakan seorang atau badan usaha. Jadi koperasi itu dibagi menjadi dua, koperasi primer dan koperasi sekunder. Nah, koperasi primer itu yang beranggotakan orang perorangan. Misal nih si Ani, si Budi dan 9 orang berhimpun dan membentuk koperasi, itu bisa. Kalau dulu 20, tapi setelah ada Omnibus Law sekarang 9 orang sudah bisa
dibentuk koperasi baru. Nah, atau berbentuk dari badan usaha. Misal nih koperasi Uniro, koperasi Unang, terus koperasi Stitma, itu juga bisa berhimpun dari 3 koperasi ini membentuk koperasi baru. Nah, kalau anggotanya koperasi-koperasi ini namanya koperasi sekunder. Jadi koperasi itu bisa beranggotakan perorangan atau beranggotakan badan usaha gitu. Terus di sini juga disebutkan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi. Nah, prinsip koperasi ini ada 7 prinsip gitu kan. Nanti akan kita bahas lebih detailnya gitu kan. Dan sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Nah, kenapa sebagai gerakan ekonomi rakyat? Karena dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 di pasal 33 ayat 1 pun juga sudah dituliskan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Jadi dalam Undang-Undang Dasar pun sudah disebutkan. Jadi koperasi adalah salah satu gerakan ekonomi rakyat dan salah satu solusi untuk perekonomian suatu negara dan sebagai soko guru perekonomian. Jadi itu untuk definisi koperasi. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang tujuan. Jadi sebelum kita tahu hak dan kewajiban kita harus tahu tujuan si koperasi itu apa dulu gitu kan, biar kita bisa melakukan kewajiban kita dengan baik dan kita mendapatkan hak dengan baik juga gitu. Jadi tujuan koperasi itu sebenarnya adalah untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta membangun tatanan perekonomian nasional untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1445. Jadi ini tujuan menurut Undang-Undang nomor 25 tahun 1992. Jadi kalau kalian pengen menjadi anggota koperasi harusnya tujuan kalian adalah untuk sejahtera gitu kan. Kalau kalian nggak mendapatkan itu berarti ada yang salah dengan koperasinya atau ada yang salah dengan kaliannya sendiri gitu kan. Kenapa kalian nggak sejahtera? Nah, sejahtera ini nggak harus dihitung melulu tentang duit, tentang cuan gitu kan. Jadi kesejahteraan itu bisa sejahtera secara finansial dan juga kesejahteraan secara intelektual gitu kan. Jadi mulai kalian pintar, kalian tahu, kalian berpengalaman dan kalian menjadi seseorang yang mampu independen dengan pemikiran kalian, itu juga bisa dibilang sejahtera secara intelektual gitu kan. Jadi kesejahteraan itu nggak hanya sekedar finansial, itu yang perlu dicatat karena di sini kalian adalah agent of change, kalian adalah mahasiswa, kalian adalah masa depan bangsa gitu kan. Jadi sangat diperlukan juga sejahtera di finansial, sejahtera pemikiran gitu kan. Jadi kalian harus benar-benar mandiri dalam pemikiran. Jadi kalian nggak hanya sekedar menjadi follower di setiap movement yang ada gitu kan. Karena saya sangat prihatin dengan keadaan kemarin mahasiswa yang turun ke jalan tapi tidak tahu apa yang mereka lakukan. Jadi hanya sekedar turun untuk ikut-ikutan tapi nggak punya independensi dalam pemikiran. Kenapa saya harus turun ke jalan dan alasan itu harus bisa kalian pertanggungjawabkan. Tapi kalian hanya sekedar ya nggak apa-apa, sekarang kan lagi musimnya demo, biar nanti aku bisa update story di IG saya, biar kelihatan saya keren karena saya sekarang udah mahasiswa. Itu sangat memprihatinkan. Oke, next kita lanjut ke slide selanjutnya. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang prinsip. Tadi di dalam definisi pun juga ada sedikit kan saya bahas tentang prinsip apa aja itu prinsip koperasi. Jadi dalam koperasi itu ada 7 prinsip menurut Undang-Undang tahun 192 nomor 25.
kebalik-balik ya. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, prinsip koperasi itu ada 7. Yang pertama itu keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Maksudnya seperti apa sukarela dan terbuka? Jadi anggota koperasi itu tidak membeda-bedakan suku, agama, ras, dan budaya gitu kan, tapi siapa aja boleh gitu kan, nggak beda-beda gender dan sebagainya. Terus sukarela, jadi nggak ada paksaan, benar-benar dari hati ingin bergabung di koperasi. Makanya di awal saya tanya, alasan kalian bergabung di koperasi mahasiswa itu apa? Jangan sampai kalian masuk ke Kopma Uniro karena paksaan, nggak sukarela dari hati. Nah, sebelum melangkah jauh, kalian bisa memikir ulang, kalian bisa menulis ulang tujuan kalian ada di koperasi mahasiswa, biar kalian enggak merasa kecewa atau mungkin kalian malah ngerasa kecanduan untuk masuk ke koperasi mahasiswa. Jadi sebelum efek negatif atau positif itu ada di benak kalian, kalian harus memikirkan ulang apakah kalian dengan legowo masuk ke koperasi mahasiswa atau karena paksaan atau karena ikut-ikutan. Itu kalian pikirkan ulang lagi. Selanjutnya yang kedua itu ada yang namanya pengelolaan dilakukan secara demokrasi. Maksudnya seperti apa pengelolaan secara demokrasi? Kalau di dalam badan usaha yang lainnya, PT dan sebagainya, itu dalam pengambilan keputusan itu dipengaruhi oleh banyaknya saham yang dimiliki. Tapi kalau di Kopma atau di koperasi itu nggak ngefek. Jadi satu orang tuh punya satu suara gitu. Kalau emang kamu punya usulan dan memang itu usulannya bagus untuk koperasinya, ya usulkan aja, dan kamu punya hak. Kamu juga bisa mengusulkan meskipun kamu nggak punya duit, maksudnya kamu nggak nyimpen duit banyak di dalam koperasinya itu gitu. Beda sama kalau perusahaan, kamu harus punya saham gede baru argumenmu itu, pendapatmu itu bisa diterima gitu. Jadi benar-benar demokratis banget apa yang ada di koperasi. Jadi one man one vote. Jadi satu orang punya satu hak suara gitu kan. Dan koperasi itu kenapa dibilang bersifat dia demokrasi karena pengelolaannya itu dari anggota untuk anggota oleh anggota. Maksudnya apa? Jadi koperasi ini menyediakan kebutuhan anggota. Yang menyediakan itu juga anggota dan akan dikembalikan lagi untuk anggota. Keuntungannya, misal nih anggota butuh, ini Kopma ya, butuh yang namanya buku gitu kan, dan koperasi jadi si anggota ini, oke, koperasi saya butuh buku gitu kan, dan si koperasi ini menyediakan buku ini untuk anggota membayar, terus habis itu keuntungannya kembali ke anggota. Jadi benar-benar demokratis banget, jadi benar-benar semuanya untuk anggota gitu kan, dari anggota untuk anggota oleh anggota. Dan unit usaha yang lainnya nggak ada nih yang kayak gitu kan. Demokrasi ini maksudnya demokrasi ekonomi ya. Kalau demokrasi politik, nah ini mungkin bisa menjadi bahasan lebih lanjut gitu kan. Kenapa di Indonesia nggak bisa berkembang? Karena demokrasinya, Indonesia sebagai negara demokrasi. Nah, demokrasi politik dan demokrasi ekonomi itu sama halnya dua mata sisi uang. Jadi harus berdampingan, beriringan. Cuman di Indonesia demokrasinya politik aja yang berkembang, yang berjalan, sedangkan demokrasi ekonominya itu nggak berjalan. Akhirnya di Indonesia ya gini-gini aja, nggak bisa berkembang pesat gitu kan. Tuh, mungkin itu menjadi bahasan selanjutnya untuk demokrasi. Next kesempatan kita bisa discuss gitu kan. Terus yang ketiga ada pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan balas jasa masing-masing. Maksudnya seperti apa? Jadi untuk pembagian SHU ini kalian punya hak
sesuai dengan apa yang kalian berikan untuk Kopma. Misal nih, kalian nabungnya banyak, nanti SHU yang kalian dapat pun juga banyak. Bukan, kalau di koperasi mahasiswa itu bukan semuanya dipukul rata. Misal keuntungan tahun ini 10 juta, terus ada 100 anggota, ya udah dibagi pukul rata, enggak, tapi sesuai dengan jasa yang kalian berikan gitu. Jadi adil banget. Adil itu bukan berarti semuanya dipukul rata gitu kan, semuanya dapat 100.000, enggak, tapi sesuai dengan jasa yang kalian berikan. Kalau kalian nabungnya banyak, berarti keuntungan yang kalian dapat juga banyak gitu. Jadi adil banget kan kalau di koperasi. Selanjutnya yang keempat, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Nah ini juga penting gitu kan. Nah gimana kalau aku nggak punya duit banyak? Berarti kan aku nggak bisa nyimpen duit banyak di koperasi mahasiswa gitu kan. Tapi kalau kamu punya waktu banyak, kamu punya energi banyak, ya udah kamu lakukan aja kegiatan-kegiatan produktif di Kopma yang nantinya bisa menghasilkan duit untuk koperasi mahasiswa. Itu juga dihitung. Hei pengurus, coba kamu hitung tuh poin-poin untuk anggota-anggotamu yang produktif menghasilkan uang-uangnya Kopma, yang menjadi tuyul-tuyulnya Kopma. Itu kalian juga perlu perhitungkan, dan nanti SHU-nya pun juga dapat beda lagi. Jadi simpanan SHU simpanan juga dapat, SHU energi yang kalian lakukan untuk Kopma pun juga dapat. Jadi nggak hanya sekedar modal aja yang kita dapat. Maksudnya kita nyimpan modal banyak di Kopma itu nggak hanya itu aja, tapi energi kalian pun juga bisa dihargai di Kopma itu gitu. Oke, selanjutnya kita ada di kemandirian. Nah, maksudnya apa kemandirian? Kemandirian ini, koperasi mahasiswa itu mandiri dalam pengambilan keputusan, nggak harus didoktrin oleh orang-orang yang ada di luar. Kemandirian modal. Jadi benar-benar mandiri karena apa? Kita udah punya kekuatan anggota nih banyak. Nah, dari kumpulan modal yang udah diberikan, simpanan pokok, simpanan wajib, dan ada simpanan sukarela, itu sudah benar-benar bisa mengcover kegiatan bisnisnya koperasi mahasiswa. Jadi benar-benar mandiri, nggak usah kalian bingung cari modal ke yang lainnya gitu kan. Tuh yang perlu kalian, jadi benar-benar mandiri karena memang kita udah punya kekuatan yang luar biasa. Di sini nggak hanya perkumpulan modal loh, tapi perkumpulan orang gitu kan. Sedangkan orang itu dianugerahi oleh Tuhan itu dengan otak yang luar biasa, dan itu nanti akan menciptakan ide-ide kreatif, ide-ide inovasi yang nantinya bisa menghasilkan untuk si Kopma itu sendiri gitu kan. Terus yang ke-6 ada pendidikan koperasi. Nah itu yang paling penting. Bedanya koperasi mahasiswa dan juga unit usaha, bukan unit kegiatan mahasiswa ya, tapi unit usaha. Bedanya dengan PT atau apa. Di sini anggotanya itu ada yang namanya pendidikan perkoperasian. Jadi si anggotanya tuh wajib pintar, wajib dididik, wajib dikasih pelatihan sesuai dengan kebutuhan si anggota gitu. Jadi kalian punya hak. Kalau kalian memang pengen pengurus, aku punya interest nih di bidang desain gitu kan, tolong dong ajarin nih aku desain. Tapi kalau kalian udah dikasih pelatihan itu, kalian juga harus bertanggung jawab gimana caranya ngembangin skills desain kalian yang nantinya bisa buat ngembangin usahanya si Kopma. Oke, sekarang aku udah pinter desain, aku mau buka dong jasa desain. Kalau nggak gitu, aku mau dong ambil peran di desainnya unit usahanya yang ada di Kopma, biar kelihatan kece dikit unit usahanya Kopma karena udah ada desainernya gitu kan. Yaitu jadi bedanya dengan
unit usaha yang lain itu. Kalau di koperasi mahasiswa kalian akan mendapatkan benefit-benefit itu. Jadi nggak hanya sekedar menghasilkan duit, tapi kalian juga tambah pinter gitu kan. Oke, selanjutnya ada yang namanya kerjasama antar koperasi. Nah ini juga penting. Kenapa? Karena di sini akhirnya koperasi ini bisa menjalin kerjasama dan itu akan bisa membesarkan usahanya gitu kan. Misal nih ada Kopma Unesa gitu kan, karena memang dia di Surabaya banyak produk-produk murah gitu kan. Ya udah kita kerjasama. Kopma Unesa, aku mau dong kerjasama. Kamu tolong ya nanti cari barang kebutuhannya di Kopma Uniro, misalkan nih kertas-kertas gitu kan, kertas untuk fotokopi dan sebagainya. Kalau di Surabaya kan banyak nih murah gitu kan. Kamu ini aja nanti bagian beli di Surabaya, kamu beli jumlah banyak, maksudnya belinya itu untuk Kopma Uniro dan Kopma Unesa. Nanti Kopma Unesa bisa ngirim ke Kopma Uniro. Nah itu kan akhirnya ada kerjasama yang menguntungkan. Atau misal nih Kopma yang pinter-pinter nih biasanya kan Kopma UM nih gitu kan. Ya udah kita kerjasama. Hey Kopma UM, kita kerjasama yuk di bidang pendidikannya. Kita ngerasa kurang nih untuk kegiatan pendidikan gitu, mau nggak kita kerjasama? Kamu nanti bisa ngasih pelatihan ke Kopmaku gitu kan, dan nanti feedbacknya aku akan mempromosikan Kopma UM ke lingkungan yang ada di sekitar, dan nanti Kopma UM bisa semakin berkembang. Nah itu kerjasama yang saling menguntungkan. Jadi di 7 prinsip koperasi itu kalau kalian bisa memahami dan si koperasi ini benar-benar menjalankan, koperasinya ini akan benar-benar bisa berjalan dengan baik. Jadi sangat penting sekali kalian memahami, terutama si pengurus nih, apa itu prinsip koperasi, biar kalian gak salah jalan dalam menahkodai si koperasi ini gitu. Nggak akan kesasar deh kalau kalian benar-benar memahami prinsip ini gitu. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang nilai gitu kan. Nilai koperasi itu ada menolong diri sendiri, tanggung jawab, demokrasi, kesetaraan, keadilan, solidaritas gitu kan. Jadi nilai-nilai ini harus tertanam di dalam diri kalian karena kalian adalah bagian dari koperasi mahasiswa Universitas PGRI Ronggolawe gitu kan. Jadi yang pertama adalah nilai self-help. Jadi menolong diri sendiri. Maksudnya apa? Kalian harus menanamkan nilai ini. Kalau kalian masuk ke koperasi mahasiswa Uniro, berarti kalian bermaksud untuk menolong diri kalian. Menolong diri kalian biar kalian sejahtera, menolong kalian biar kalian pintar, menolong kalian biar kalian punya relasi, gitu kan? Nah, setelah itu ada nilai tanggung jawab. Kalau kalian mau menolong diri kalian, berarti kalian harus bertanggung jawab untuk diri kalian. Maksudnya kalian bisa melakukan aktivitas di Kopma itu penuh tanggung jawab. Apa yang udah kalian pilih ya udah harus kalian selesaikan dengan penuh tanggung jawab gitu kan. Karena kalian udah milih jadi pengurus nih. Nggak hanya pengurus, jadi kalau kalian udah masuk ke Kopma, nilai-nilai ini harus kalian masukkan dalam diri kalian biar kalian bisa melakukan kegiatan produktif di Kopma dengan senang hati gitu kan. Kalau nilai-nilai ini sudah kalian masukkan dalam jiwa kalian. Yang ketiga ada demokrasi gitu kan. Ya nilai ini harus kalian masukkan dalam jiwa kalian juga. Demokrasi maksudnya apa? Demokrasi ya tadi one man one vote gitu kan. Kalian punya hak untuk menyampaikan pendapat, kalian juga punya kewajiban untuk melakukan pendapat sesuai dengan keputusan bersama gitu. Terus kesetaraan. Jadi untuk kalian kalau sudah menjadi anggota koperasi mahasiswa, kalian nilai ini juga harus kalian tanamkan dalam jiwa kalian.
kesetaraan. Nggak ada yang lebih tinggi, nggak ada yang lebih rendah, semuanya sama. Nggak usah malu-malu, aku malu sama pengurus karena dia lebih senior gitu kan. Pengurus sama anggota itu sama, jadi nggak usah malu. Kalau memang kalian punya sesuatu yang perlu kalian sampaikan, sampaikan aja, karena memang setara, bener-bener setara, nggak ada perbedaan gender, nggak ada perbedaan strata atau apapun. Jadi kalian harus berani gitu kan. Selanjutnya ada keadilan. Maksudnya apa? Iya tadi keadilan, nilai-nilai itu enggak semuanya dipukul rata, tapi sesuai dengan jasa yang kalian berikan, sesuai modal yang kalian berikan. Jadi benar-benar adil itu kan. Jadi perlu kalian tanamkan jiwa-jiwa seperti itu. Terus yang terakhir adalah solidaritas. Maksudnya seperti apa solidaritas? Solidaritas ini kalian bisa karena asas kekeluargaan. Jadi solidaritas itu penting, yang perlu kalian tanamkan juga di jiwa kalian, karena ya kalau nggak adanya solidaritas, nggak adanya kekeluargaan, koperasi pun nggak akan berjalan dengan baik tuh. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang partisipasi anggota atau peran anggota. Sambil kita bahas tentang hak dan kewajiban. Di hak dan kewajiban saya bahasnya secara tersirat gitu ya. Jadi nggak saya bahas haknya apa aja, kewajibannya apa aja, tapi saya udah paparkan sedikit-sedikit gitu kan, karena saya nggak mau kalian berarti haknya ini loh kamu, wajibnya ini loh, tapi saya akan menceritakan dan kalian bisa menyimpulkan sendiri hak-hak apa aja yang harus kalian dapat dan kewajiban apa aja yang akan kalian jalani di Kopma. Nah, kita akan bahas tentang peran partisipasi anggota. Apa sih sebenarnya anggota di koperasi mahasiswa itu sendiri? Jadi anggota ini sebagai pemilik dan juga pengguna. Maksudnya seperti apa pemilik dan pengguna? Karena kalian ini kan penghimpun modal nih. Di awal kalian bayar simpanan, dan uang simpanan ini kan untuk modal usahanya Kopma gitu kan. Berarti kalian di sini punya hak untuk memiliki, dan kalian punya hak mengendalikan modal kalian dan punya hak mengendalikan usaha Kopma itu sendiri, karena kalian pemodal. Terus sebagai pengguna, kalian berkewajiban menggunakan jasa-jasanya Kopma. Kalau Kopma udah buka, kalian nggak boleh yang namanya beli minum di kantin, tapi kalian beli minumnya di Kopma, karena itu kan usahanya kalian. Jadi kalian harus menggunakan usaha kalian untuk memenuhi kebutuhannya kalian. Itu kewajiban kalian biar Kopmanya untung. Nanti kalau udah untung akan kembali lagi, kalian akan mendapatkan hak yang namanya sisa hasil usaha gitu. Oke, kita akan bedah lebih dalam lagi ya. Partisipasi anggota sebagai pemilik. Maksudnya seperti apa? Sebagai pemilik berarti kalian punya hak untuk mengambil keputusan, terus punya hak mengawasi jalannya koperasi, terus kalian juga bertanggung jawab, karena kalian ini sebagai pemilik juga bertanggung jawab atas semua resiko yang ada di koperasi itu sendiri. Misal kalau Kopmanya bangkrut, kalian nggak boleh nyalahin pengurus aja, kalian juga punya kewajiban menanggung resikonya. Kenapa sih koperasinya itu bangkrut? Karena kebanyakan nih manusia itu tuh maunya enaknya doang. Jadi kalau udah bangkrut dan sebagian, kalian nggak mau nanggung, padahal itu tanggung jawab bersama loh. Mana nih nilai solidaritasnya kalau kalian hanya nyalahin si pengurusnya aja gitu. Terus kalian
karena sebagai pemilik kalian berkewajiban memberikan kontribusi modal gitu kan, lewat simpanan. Itu wajib nih, wajib banget. Jadi kalian harus bayar simpanan wajib. Makanya oh iya, biasanya pas di awal kenapa kita disuruh bayar gitu, bayarnya mahal pula gitu kan. Ya bukan mahal sih, karena kalian sudah berkomitmen untuk menjadi anggota koperasi, dan sebagai pemilik koperasi itu ya kalian harus berkewajiban berkontribusi urun modal untuk kegiatan usahanya si koperasi itu. Toh juga nanti keuntungannya juga akan kembali ke kalian lagi kan, gitu. Jadi sebagai pemilik kalian juga punya hak dan kewajiban, dan hak dan kewajiban itu biasanya tiap orang pun berbeda gitu kan, sesuai dengan porsi dan juga tujuan kalian ada di koperasi mahasiswa. Makanya saya tunggu jawaban kalian, tujuan kalian masuk ke Kopma itu apa, dan apa yang akan kalian lakukan, dan apa yang ingin kalian dapatkan di koperasi mahasiswa. Saya tunggu jawaban kalian di DM saya, dan semoga kalian bisa menjawab. Saya bermaksud nggak bermaksud sih, saya ingin semua menjawab, dan saya nggak akan share si ini jawabannya ini gitu, nggak akan saya share ke pengurus, tapi ini akan menjadi bahan saya untuk diskusi bersama kalian lebih lanjut, biar kalian lebih paham apa itu Kopma, apa itu koperasi gitu. Oke, selanjutnya. Nah, bagaimana partisipasi peran anggota sebagai pengguna? Yaitu kalian juga punya hak dan kewajiban. Haknya apa aja sih? Ya, sebagai pengguna, kalian punya hak mendapatkan pelayanan, mendapatkan pendidikan, mendapatkan kenyamanan gitu kan, karena kalian sebagai pengguna gitu kan, kalian harus mendapatkan kenyamanan di Kopma, tempatnya bersih, tempatnya nyaman untuk belajar, tempatnya nyaman untuk berdiskusi dan untuk melatih skill kalian gitu kan, karena kalian sebagai pengguna gitu kan. Dan kalian punya kewajiban tadi yang saya sampaikan, kalian harus menggunakan jasa-jasanya Kopma. Kalau fotokopi ya di Kopma, kalau ngeprint ya di Kopma, kalau beli minum juga di Kopma, karena itu usaha kalian. Jadi kewajiban kalian sebagai pengguna itu di situ gitu kan. Oke. Mungkin itu sih untuk hak dan kewajiban si anggota Kopma. Jadi saya, ya seperti yang saya jelaskan tadi, kalian bisa karena setiap individu berbeda-beda dalam mendefinisikan hak dan kewajiban sesuai dengan tujuan kalian. Jadi itu nanti kita akan discuss lebih panjang lagi setelah saya tahu apa tujuan dan apa keinginan dan juga apa yang akan kalian lakukan di Kopma. Oke, dari materi tadi saya akan membuat garis bawah atau kesimpulan-kesimpulan gitu kan, apa itu koperasi, terutama apa itu koperasi mahasiswa gitu kan. Koperasi mahasiswa adalah perkumpulan orang, bukan perkumpulan modal. Karena kebanyakan kesalahan koperasi-koperasi yang ada di masyarakat itu hanya perkumpulan modal, hanya ngumpulin modal, tapi pengembangan sumber daya manusianya itu nggak diangkat. Akhirnya koperasinya hanya sekedar gitu-gitu aja, nggak berkembang gitu kan. Atau sebaliknya, kalau yang terjadi di koperasi mahasiswa itu hanya kegiatan-kegiatan yang meningkatkan skillnya mahasiswa tapi nggak menghimpun modal, akhirnya nonsen gitu loh yang dilakukan oleh koperasi mahasiswa, hanya ide-ide aja tapi nggak terrealisasi, akhirnya nggak menciptakan kemandirian ekonomi gitu kan, baik untuk koperasinya atau si anggotanya. Terus yang kedua,
koperasi berwujud sebagai badan usaha. Nah, ini pembedanya koperasi mahasiswa dengan unit kegiatan mahasiswa yang lainnya. Kopma itu beda sama UKM Mahipal, Kopma itu beda sama UKM PMI, Kopma itu beda dengan UKM Pramuka. Apa yang buat beda? Karena Kopma itu punya usaha yang perlu dikelola sama anggotanya dan keuntungannya untuk anggotanya. Kalau UKM yang lain itu hanya untuk meningkatkan skillnya aja. UKM Mahipal ya untuk meningkatkan skillnya dia di kegiatan-kegiatan alam dan lingkungan gitu kan. UKM PMI juga meningkatkan skillnya dia dalam meningkatkan skillnya dia dalam ke-PMI-nya dan UKM tersebut hanya meningkatkan skill dan juga menambah pengalaman aja, tapi dia nggak punya badan usaha. Bedanya itu di situ. Bahkan Kopma dan IWM, inkubator kewirausahaan mahasiswa, itu juga beda. Kalau IWM itu hanya meningkatkan skill mahasiswa untuk berwirausaha, tapi dia tidak mengelola usaha. Tapi kalau Kopma itu mengelola usaha juga dan juga meningkatkan skill. Karena di sini nggak hanya sekedar kumpulan modal, tapi juga perkumpulan perorangan yang perorangan ini menurut prinsip koperasi ada yang namanya pendidikan anggota, akhirnya skillnya pun juga terasah. Terus yang ketiga, koperasi mahasiswa menciptakan kemandirian ekonomi. Kalau Kopma belum mampu menjawab pernyataan ini, berarti ada yang salah dengan Kopmanya atau pengurusnya atau anggotanya. Jadi perlu dicari benang merahnya, yang salah itu ada di mananya, dan segera dibenahi bersama. Karena di sini Kopma ini kan milik bersama. Itu. Jadi jangan sampai kalian di Kopma tapi kalian gak mandiri secara ekonomi, karena kalian tuh punya usaha loh, kalian punya modal yang bisa untuk kehidupan kalian sehari-hari. Siapa di sini yang mampu menjawab, atau mungkin nanti 4 tahun deh ketemu saya memberikan testimoni dan dia ngerasa mandiri ekonomi setelah bergabung di Kopma. Karena kebanyakan mungkin yang dulu-dulu itu merasakan, tapi kalau saat ini teman-teman belum ada yang merasakan dia benar-benar mandiri ekonomi gara-gara di Kopma. Kalau saya sih merasakan sih. Jadi saya nantang kalian 4 tahun ke depan, siapa yang berani, saya akan ingat-ingat dan bercerita kepada saya kalau saya sekarang saya merasa mandiri ekonomi setelah bergabung di Kopma. Berarti tujuan kamu dan jalan yang udah kamu buat itu berarti benar. Tapi dan siapa juga yang berani ngobrol ke saya 4 tahun ke depan ngerasa aku enggak mendapatkan kemandirian ekonomi di Kopma, itu berarti nanti kita akan diskusi bersama dan kita cari solusinya bersama untuk Kopma Uniro, karena kalian di sini sudah menjadi keluarganya Kopma Uniro. Terus yang keempat, koperasi menekan pentingnya pendidikan. Karena di dalam prinsip tadi kan, prinsip ada yang namanya pendidikan perkoperasian. Jadi biar koperasinya sejahtera, biar kaliannya juga sejahtera, baik finansial maupun intelektual, koperasi mahasiswa wajib fardu ain untuk melakukan pendidikan. Makanya ada pendidikan dasar, makanya ada pendidikan menengah, makanya ada pendidikan lanjutan. Kalian wajib mengikuti dengan baik biar kalian tahu lebih jelas lagi dan kalian bisa menjawab tujuan kalian di koperasi mahasiswa. Sama aja kalau kalian hanya sekedar ikut di
dasarnya aja, karena di sini nggak ada apa ya, baru cetek banget yang disampaikan gitu kan. Harapan saya kalian bisa mengikuti pendidikan ini sampai jenjang terakhir, bahkan nggak hanya pendidikannya tapi juga pelatihannya yang nantinya bisa meningkatkan skill kalian, meningkatkan kualitas intelektual kalian, dan kalian bisa independen dalam pemikiran, independen dalam ekonomi, dan kalian menjadi salah satu kader koperasi mahasiswa Uniro terbaik, dan juga sebagai kader koperasi Indonesia. Oke, terima kasih atas kesempatannya saya bisa bercerita sedikit tentang koperasi dan juga koperasi mahasiswa. Semoga kita segera bertemu dan pandemi ini segera berakhir. Paling tidak kita bisa segera bertemu secara virtual dan kita bisa discuss lebih banyak lagi, dan saya berharap kalian tetap berlanjut di keluarga koperasi mahasiswa Uniro. Saya tunggu jawaban kalian di DM saya. Semoga ini menjadi langkah awal kalian membangun citra koperasi di Indonesia. Semangat selalu, bravo Kopma, bravo, bravo, bravo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.